Hai sahabat sukses, kali ini saya akan membahas topik mengenai apakah boleh Anda membeli barang dari supplier yang tidak menerbitkan PPN. Yuk simak lengkap videonya sampai akhir setelah yang satu ini. Oke teman-teman, masih banyak teman-teman di luar sana yang sampai hari ini membeli daripada supplier yang non PKP. Ya, non PKP alias supplier Anda tidak menerbitkan faktur pajak. Ya, nah apakah ini masih aman teman-teman? Ini saya boleh katakan tergantung. Oke, jadi teman-teman yang sampai hari ini masih membeli dari supplier yang non PKP, Anda coba pastikan dulu, ya langkah yang pertama, pastikan dulu bahwa supplier Anda adalah benar-benar supplier yang non PKP. Ya, bagaimana Pak cara membuktikannya? Simpel ya. Anda tinggal lihat gini aja, paling gampang ya. 1 bulan Anda beli dari supplier itu berapa? Misal, 1 bulan Anda beli dari supplier tersebut misalnya angka 300 juta. Anda sendirian. Ya, terus Anda tanyain supplier customer Anda yang lain ada berapa? Oh, ada 20. Nah, Anda coba pikirin. Kalau satu orang Anda saja, satu perusahaan Anda saja belinya 300 juta sebulan, kalau dia punya 10 atau 20 customer lain, apakah mungkin kalau dia kondisinya cuma omsetnya sebulannya cuma 400 juta? Ya. Karena batas PKP teman-teman itu cuma 4,8 miliar per tahun. Sama dengan 400 juta per bulan equal. Ya, jadi teman-teman kalau dia lihat omset dari Anda saja sudah 300 juta, kemungkinan besar dia sudah PKP seharusnya. Nah, tapi dia tidak mau PKP. Oke, ini kategori ini ya. Nah, bagaimana kalau seandainya teman-teman ini membeli daripada supplier yang seperti itu? Nah, ini kondisi yang nggak enak teman-teman. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman beli dari tipikal supplier yang kayak tadi, di mana dia harusnya PKP tapi ngakunya nggak PKP, ini akan membuat perusahaan Anda dalam masalah. Ya, masalahnya gimana? Nah, by the way teman-teman, di dalam klausul Undang-Undang PPN itu ada namanya tanggung renteng. Ya, di mana tanggung renteng itu terjadi kalau Anda sebagai pembeli membeli barang daripada supplier Anda yang tidak ber-PPN, ya. Suatu saat ketika supplier Anda ketahuan, ya, dan kondisinya dia ketahuan harusnya PKP dan dia harus menerbitkan faktur pajak kepada Anda, maka dia diwajibkan waktu ketahuan itu menerbitkan faktur pajak baru kepada Anda dan Anda tetap harus bayar. Ya, loh, kok gitu Pak? Ya, ini kan nggak menyebalkan gitu ya. Saya kok harus bayar pajak tambahan? Untungnya saya cuma 5% Pak gitu ya. Saya tambahan PPN lagi 12% Pak. Iya nggak untung Pak, nggak cuan. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Ya. Maka dari itu teman-teman kalau lihat ya banyak pengusaha-pengusaha besar terutama yang sudah TBK, perusahaan-perusahaan yang sudah established besar, mereka biasanya mensyaratkan suppliernya untuk PPN, untuk PKP. Entah supplier baru, entah supplier lama, entah suppliernya besar kecil, mereka nggak peduli. Pokoknya mereka begini, kalau kamu mau jual ke saya, wajib harus PPN. Kalau nggak PPN, saya nggak mau beli. Nah itu karena itu masalah teman-teman. Ya, karena tidak ada yang satu orang pun tahu apakah sebenarnya pengusaha itu, supplier itu benar-benar PKP atau bukan. Nah, ini juga sama dengan Anda. Ya, kalau hari ini Anda lihat supplier Anda coba perhatikan detail. Ya, kira-kira ini masa PKP atau enggak PKP? Oh, kalau belinya 1 bulan Anda cuma 15 juta, gitu ya. Dia punya suppliernya cuma customernya cuma ya paling 20 ya mungkin ya dapat nggak sampai PKP mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda aja beli sudah 300 juta, customernya 20, nggak mungkin dia nggak PKP. Kalau Anda punya supplier model seperti ini teman-teman, saran saya Anda coba ajak ngobrol. Ya, coba ajak ngobrol. Ayo kamu PKP nggak? Yosep sebenarnya PKP. Nah, minta sebaiknya dia terbitkan PKP. Oke?
Tapi kalau kondisinya dia tidak mau menerbitkan PPN, saran saya teman-teman, ada baiknya teman-teman mulai pertimbangkan untuk cari supplier yang baru, ya. Jadi jangan tetap membeli dari supplier yang lama. Kenapa? Karena efek tanggung renteng tadi, dan itu akan membuat Anda masalah, plus akan nambah biaya baru untuk usaha Anda, ya, terkait dengan pembayaran PPN yang wajib Anda bayar, ya. Nah, itu kalau suppliernya pura-pura enggak PKP, ya. Tapi kalau suppliernya benar-benar enggak PKP, teman-teman, maka aman, ya. Kalau teman-teman suppliernya kondisinya benar-benar non PKP, ya, maka teman-teman beli pun enggak masalah. Anda mau beli dari pribadi lah, Anda mau beli dari CV lah, Anda mau beli dari PT lah, enggak masalah. Selama benar-benar Anda tahu apakah supplier yang Anda beli itu benar-benar non PKP atau tidak, ya. Jadi itu. Nah, sebaliknya teman-teman, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sebagai seorang pengusaha harus PKP? Kan gitu. Sekarang saya balik ke Anda supaya Anda juga paham, ya. Jawaban saya juga kembali ke Anda. Oke? Kalau misalnya Anda baru buka usaha pertama kali, saran saya juga toh tidak harus langsung PKP, ya. Apalagi kalau Anda lihat, omset Anda kira-kira masih setahunnya nggak sampai 4,8 miliar, Pak. Masih kecil usaha saya. Tahun depan juga masih belum, Pak, ya. Tapi ketika Anda sudah tahu, ya, ketika Anda sudah punya strategi perangnya, strategi omsetnya, Anda sudah tahu caranya, dan ternyata kondisinya Anda bisa mendapatkan omset di atas 4,8 miliar setahun. Nah, teman-teman, Anda harus proyeksikan. Jadi makanya pengusaha itu perlu belajar sedikit soal keuangan. Ya, saya nggak ngomong Anda harus jago, tapi minimal Anda harus belajar sedikit soal keuangan. Ya, minimal Anda sudah punya proyeksi omset ke depan. Ya, perkiraan omset selama beberapa bulan ke depan. Ya, dan Anda punya rekap setahun itu Anda punya omset berapa. Oke? Nah, ketika Anda sudah menyentuh angka 3 miliar omset setahun, ya, let's say, misalnya di bulan Juni nih sudah masuk 3 miliar, ya. Akhir tahun kemungkinan sudah masuk 4,8, mungkin lebih, kan gitu ya. Nah, maka teman-teman, itu sudah waktunya Anda mulai memikirkan untuk menjadi PKP. Tinggal Anda harus tentukan timingnya, ya. Karena menjadi PKP itu ada efeknya adalah apa? Anda belinya harus dapat faktur pajak, jualnya Anda mengeluarkan faktur pajak. Ya, misal Anda omset 3 miliar, tapi hari itu gudang Anda sedang kosong, tidak punya barang, itu saat yang tepat. Ya, kenapa? Karena Anda langsung minta kepada supplier, tolong ya, Anda jual ke saya yang baru ini, tambahkan unsur PPN. Ya, supaya apa? Supaya saya bisa mengkreditkan PPN yang saya miliki. Karena PPN ya, konsepnya adalah PPN masukan, PPN keluaran. Anda bukan bayar benar-benar 12%. Anda cuma bayar selisihnya. Belinya berapa, jualnya berapa. Oke? Nah, teman-teman, ketika Anda sudah lihat, stok saya kosong, Pak. Maka langsung telepon suppliernya. Pak, saya mau minta PPN ya yang panggilan berikutnya ya, supaya saya bisa legal. Oke? Nah, sembari teman-teman langsung segera ngurus namanya PKP. Supaya apa? Supaya Anda jual yang baru juga kena PPN. Jadi, waktu Anda beli, Anda bisa kreditkan, Anda jual, Anda bisa potongkan. Ya? Itu Anda lihat. Tapi kalau kondisinya waktu hari itu gudang Anda lagi penuh barang, ya, ada 1 miliar gudang barang di gudang, 500 juta barang di gudang. Nah, Anda perlu perhatikan. Anda harus benar-benar membuat timing yang pas. Supaya waktu menjadi PKP, Anda tidak rugi 11%, 12%. Ya. Karena begitu PKP, barangnya di gudang, itu mungkin sebelum Anda PKP tidak dapat unsur PPN atau dapat unsur PPN tapi nggak bisa dikreditkan karena kondisinya Anda belum PKP, ya. Nah, begitu Anda PKP, barang langsung rugi 12%, teman-teman. Ya, jadi itu rugi banget. Ya. So Anda mesti lihatin timing, barang saya tinggal 100 juta, Pak, nggak besar. Ya udah, langsung PKP kan. Tapi kalau Anda masih 1 miliar barangnya, nah, Anda selesaikan dulu sampai di waktu tertentu langsung PKP kan. Ya, itu yang mungkin terjadi. Ya.
So, langkah ini kembali kepada teman-teman. Coba Anda lihat lagi usaha Anda, bagaimana menerapkan langkah ini secara efektif di perusahaan Anda. Buat teman-teman yang ingin belajar pajak secara mendalam, ya teman-teman silakan. Kami sudah membuatkan materi mahir pajak UMKM dalam 21 hari, di mana di dalam materi itu kami buatkan secara komprehensif dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga teman-teman bisa belajar pajak dengan menyenangkan dan sangat-sangat simpel. Saya yakinkan kepada teman-teman sekalian, ketika Anda belajarin, pasti Anda bisa lebih terbuka, lebih paham terkait dengan perpajakan, dan Anda bisa mengerjakan, ya, melakukan tugas kewajiban perpajakan Anda secara mandiri dengan lebih baik. Buat teman-teman yang ingin belajar, silakan lihat kolom deskripsi dan klik linknya di sana. Buat teman-teman yang terberkati dengan video ini, ya silakan Anda boleh like videonya, subscribe bagi yang belum subscribe supaya bisa mendengarkan konten saya berikut-berikutnya. Dan buat teman-teman yang tahu teman-teman yang ada butuh mendapatkan informasi mengenai video hari ini, teman-teman boleh share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa terberkati dengan video yang saya buat. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini sampai akhir bisa tetap sehat, semangat, dan selalu sukses bahagia.